Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali pada kesempatan ini kembali dapat menyapa saudara semua melalui program Sapaan Rohani yang pada saat ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38 yang berkata demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu dikasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita dapat belajar beberapa hal dari kehidupan Hana. Yang pertama itu di dalam ayat yang ke-36 berkata demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Jadi ini memberitahukan kepada kita bahwa Hana adalah seorang nabi. Sebagaimana kita melihat di dalam Alkitab, di sana ada beberapa wanita yang memiliki hak istimewa menjadi seorang nabi. Antaranya dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-20 ada Miriam. Lalu di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ke-4 ada Deborah. Lalu juga di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 14 ada Hulda. Jadi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan bagi saya dan saudara adalah apa tugas dan tanggung jawab Hana sebagai nabi? Sangat jelas bahwa Hana sebagai nabi tanggung jawabnya adalah memberitakan tentang Allah, menyaksikan tentang kasih karunia Tuhan. Bahkan lebih menarik lagi, ia menceritakan tentang bayi yang baru lahir itu kepada banyak orang. Dikatakan di dalam ayat yang ke-38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, yaitu Hana, dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yaitu Yesus Kristus yang baru dilahirkan itu kepada semua orang yang sedang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Hana, yang ia mengerti tentang Yesus Kristus, bayi yang baru lahir itu, ia sampaikan, ia beritakan kepada banyak orang. Dan inilah yang menjadi gambaran, bahkan landasan bagi seluruh nabi yang ada dalam kitab pemberitaan mereka tentang bayi yang baru lahir itu. Itulah yang diberitakan dan disampaikan oleh Hana sebagai nabi. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang ke-36 dan 37 berkata demikian. 36, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Lalu ayat yang ke-37, dan sekarang ia janda. Wow, saudara. Di sini sangat jelas memberitahukan kepada kita, Hana adalah seorang janda. Usia perkawinannya dikatakan 7 tahun. Itu berarti apa saudara? Hana menjadi janda ataupun seorang janda dalam usia yang sangat muda. Dalam usia muda menjadi seorang janda bukanlah satu hal yang mudah. Bahkan separuh hidupnya hampir boleh dikatakan penderitaan, bahkan juga kesulitan yang dialami. Karena sampai usia 84 di sana tidak diceritakan ia tidak menikah, saudara. Berarti waktu yang panjang. Ada kesulitan, ada penderitaan, ada kesedihan yang dialami ketika berpisah dari seorang yang kita cintai dan kasihi. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, menarik sekali di dalam keberadaan itu, Hana tidak larut dalam kesedihan. Justru Hana menetapkan dirinya, memfokuskan pikirannya hanya kepada Allah, melayani Tuhan, hidup di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Ia tidak mengalami kesedihan. Menarik sekali seorang penafsir, William Barclay, ia menuliskan seperti ini. Hana telah mengenal kesedihan namun tidak bersedih. Oleh karena ditinggalkan oleh sang kekasih hanya hidup 7 tahun, ada kesedihan. Tetapi tidak bersedih. Kenapa saudara? Karena kesedihan itu dapat menjadikan seorang keras. Karena kesedihan dapat menjadi seorang marah. Karena kesedihan dapat membuat seorang memberontak kepada Allah dan tidak percaya kepada Allah. Tetapi di sisi lain, kesedihan dapat membuat seorang menjadi baik.
Kesedihan dapat membuat seorang menjadi lembut, dan kesedihan dapat membuat seorang menjadi simpatik. Bahkan di sisi lain juga, kesedihan dapat membuat seorang hilang pengharapan. Kesedihan dapat membuat seorang lemah dalam iman percaya kepada Tuhan, membuat seseorang tidak lagi meyakini dan percaya kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, kesedihan juga dapat menguatkan iman seseorang. Kesedihan dapat membuat seorang lebih dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan dan membangkitkan semangat imannya kepada Tuhan. Saudara, tergantung bagaimana kita memikir tentang Allah. Tergantung bagaimana kita memandang Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita memandang Allah seperti seorang raja yang memiliki kekuasaan, yang bertindak semau hatinya, maka saya dan saudara akan mengalami kekecewaan. Tetapi kalau kita memandang Allah, memikir Allah sebagai Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi anak-anak yang Ia cintai dan kasihi, maka kita akan memiliki semangat, maka kita akan memiliki suatu kekuatan. Karena apa? Kita tahu Allah yang merancang kehidupan kita adalah Bapa yang sangat mengasihi anak-anak yang Ia cintai. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tergantung bagaimana kita memandang Allah. Oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, membuat banyak orang kehilangan pengharapan, membuat banyak orang goyah imannya, bahkan membuat banyak orang mengalami kesedihan, sedih melihat cara komunikasi yang berbeda, sedih melihat situasi kondisi keluarga yang ada, sedih melihat pekerjaan usaha yang sulit, sedih melihat bahwa kita tidak bisa bersekutu bersama-sama kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kesedihan itu menggoyahkan iman kita. Jangan sampai kesedihan itu membuat kita memberontak kepada Allah, mengatakan bahwa Allah tidak baik. Tetapi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita memikir Allah sebagai Bapa kita yang baik, maka di dalam semuanya ini, apa yang dialami dunia, Indonesia, kota Kendari saat ini, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Tergantung bagaimana kita memikir dan memandang Allah sebagai Allah pencipta. Marilah kita belajar kepada Hana. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ia alami, ia memandang Allah sebagai Bapa. Itulah yang membangkitkan semangatnya untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia beribadah, setia berdoa, setia berpuasa. Dan semuanya itu karena Hana percaya Allah Bapa yang ia kenal di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini membuat banyak hal berubah. Saya katakan tadi, cara komunikasi di dalam keluarga, usaha dan pekerjaan kita semuanya berubah dalam hal beribadah pun. Tetapi tergantung bagaimana kita memandang semuanya itu. Kalau kita memandangnya seperti Hana, sekali lagi itu akan membangkitkan semangat sukacita kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita mengambil bagian bersama-sama dengan pemerintah, bangsa dan negara ini untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dengan tetap stay at home. Bekerja di rumah, beribadah di rumah, sehingga kita bersama-sama mendukung pemerintah kita untuk memutus mata rantai virus corona ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada firman-Mu pada kesempatan ini. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini membuat segala sesuatu berubah, bahkan juga mungkin dapat menggoyahkan iman kami. Dan pada kesempatan ini kami belajar kepada Hana. Di tengah-tengah situasi kondisi yang ia alami, ia memilih berfokus kepada Allah. Ia memilih untuk setia kepada Tuhan. Ia beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu memiliki pola pikir, pola pandang yang sama, sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan melewati masa-masa yang sulit ini, sehingga kami boleh tetap setia kepada Tuhan.
tetap setia melayani Tuhan, dan tetap setia beribadah kepada Engkau. Berkati seluruh umat-Mu, supaya sukacita damai sejahtera-Mu tetap menjadi bagian hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan semua ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera. Shalom.